Selamat pagi dan salam jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami tentunya berharap Anda selalu berada dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu dipenuhi dengan energi-energi positif sehingga apapun yang Anda kerjakan atau rencanakan untuk dikerjakan di sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal pula. Senang sekali pagi hari ini Nyur Menyapa dapat kembali hadir menyapa Anda untuk memperbincangkan perbincangan atau topik-topik yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Kali ini bersama dengan saya Alein Tindage yang akan menemani aktivitas pagi Anda selama 60 menit ke depan. Saudara, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini sudah mengalihkan dari metode-metode lama atau metode-metode yang konvensional. Dan tak ayal perubahan ini terjadi dan motor penggeraknya datang dari generasi muda. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang terkait tentang inovasi generasi muda dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Kita mau menyapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa sehat ya, luar biasa. Saya pagi ini sudah bersama-sama dengan Ibu dosen, Ibu Yuliana Mose, Eskom MSI. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan sehat, baik, luar biasa. Iya, terima kasih sudah hadir ya. Dan juga dengan adik-adik ini siapa? Boleh kenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Hendra Hendrawan. Ya, saya prodi Sistem Komputer angkatan 2020. Di Universitas Trinita, Manado. Oke, ini Henry ya. Henry. Dan selanjutnya? Ya, perkenalkan, nama saya Petra Egeton. Saya juga berasal dari mahasiswa Universitas Trinita Manado. Jurusan Sistem Komputer. Sistem komputer, dua-duanya dari sistem komputer ya. ya. Luar biasa sekali. Oke, baik. Henry dan juga Petra, apa sih sebenarnya yang bikin kalian memilih untuk kuliah dan mengambil jurusan sistem komputer ini? Boleh diceritakan sedikit? Ya, boleh. Sebenarnya sih semua berasal dari hobi. Oke. Dari hobi waktu semasa SMA itu, SMK. Saya ambil itu kan TKJ atau teknik komputer jaringan, itu belajar komputer. Nah, terus saking sukanya komputer, keterusan sampai ambil di sistem komputer ini untuk melanjut memperluas pengetahuan soal komputer. Gimana sih komputer itu gitu kan. Oke, gitu. Dimulai dari hobi ya. Hobi, Kalau ya, Petra hobi. sendiri? Kalau dari saya itu awal SMP sudah baru kenal dunia elektronik. Sebelumnya handphone, dan di situ hobi saya sering bermain game. Nah, kedepannya muncul komputer. Nah, tertarik juga dengan game-game dari komputer. Nah, dari situ saya tertarik ingin kenal lebih dalam tentang dunia digital tentunya dalam komputer. Dari komputer ya. Masuk kuliah itu jadi tertarik. Jadi tertarik untuk memilih jurusan sistem komputer sistem ini. Komputer. Baik, ini kalau sama Ibu dosen ya. Kalau boleh tahu ini Bu, ini untuk perkenalan juga dulu ke pemirsa. Ibu dosen ini dosen di bidang apa Bu? Kalau boleh ceritakan. Ya, saya di program studi sistem komputer di Universitas Trinita. Dulunya itu bukan namanya Universitas Trinita, namanya dulu masih Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Trinita. Nah, tapi prodinya sudah ada sistem komputer. Nah, saya bergabung di STIK Trinita itu 2015. Tapi sebelumnya memang dari kuliah, memang kuliah S1-nya dulu di informatika. Jadi memang sudah di bidang informatika. Memang. Tidak jauh-jauh ya. Baik, apa sih sebenarnya yang menarik dari jurusan sistem komputer ini? Boleh? Siapa ini yang mau jelaskan? Petra. Petra deh. Ya, mungkin kalau dari saya itu dunia sistem komputer itu luas ya, sangat luas. Apalagi kalau bisa dilihat ke depan, bisa jadi dunia sekarang bisa dikatakan dengan full digitalis. Nah, di mana apa-apa yang orang kerjakan bisa orang andalkan ini dunia digital lewat pekerjaan-pekerjaan yang orang dapati dari komputer. Salah satunya yang orang ikuti ini tentang program aplikasi ini. Bagaimana ketika orang uji orang tinggal uji lewat aplikasi yang orang buat dari komputer ini. Oke, kalau Henry?
yang menarik dari jurusan ini? Ya menarik ya, kan memang awal dari hobi, cuman bagaimana kan untuk perkembangan zaman itu teknologi kan semakin berkembang. Iya. Nah, dengan berkembangnya itu pasti banyak hal-hal rumit yang harus kita pelajari lagi. Nah, jadi bagaimana karena untuk mengejar hal-hal rumit tersebut agar tidak ketinggalan zaman, makanya saya belajar ilmu komputer. Contoh, ilmu komputer itu relatif menciptakan sesuatu dari yang ada belum ada, dari yang belum ada menjadi ada, sehingga bisa dipakai dan dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi saya masuk itu, jadi bagaimana kalau saya buat sebuah penelitian terus buat sesuatu agar bisa berguna untuk masyarakat kita, seperti si Cemor ini kan aplikasi yang kami buat nih. Nah itu kan awalnya kan berdasarkan penelitian-penelitian, tiba-tiba bagaimana kalau kita integrasikan ke dalam bentuk aplikasi. Nah, karena kan dunia ini kan tidak semua orang tidak jauh lah dari handphone namanya. Bagaimana kita bikin saja versi Android-nya aja, karena memang Android itu lebih banyak dikonsumsi masyarakat biasa ketimbang yang lawannya itu yang iOS ya, itu kan high end lah ya, high class lah. Jadi kami integrasikan ke dalam Android gitu. Makanya itulah tertariknya ya, menariknya itu. Oke, kalau gitu kita nanti bahas lebih lanjut lagi ya soal aplikasi yang sudah disentil sedikit tadi ya. Saya mau ke Ibu dosen dulu nih Bu. Bagaimana Ibu melihat dari semangat anak-anak ini nih dari jurusan ini untuk menciptakan inovasi yang baru yang seperti ini? Ya, memang sekarang ini kita sebagai dosen di kelas itu mahasiswa kita jadikan mereka tuh teman, mitra. Jadi suasana kelas itu akhirnya tidak bosan karena komunikasi yang mereka biasa lakukan dengan teman-temannya itu kita akomodir. Jadi kita berusaha supaya ketika di dalam kelas itu tidak ada gap yang terlalu lebar antara saya dosen dengan mereka mahasiswa yang kita perlakukan tidak tahu apa-apa gitu. Nah itu yang kita tidak lakukan. Jadi memang akhirnya itu menumbuhkan semangatnya tuh terus menerus memacu mereka untuk terus belajar meskipun di luar jam kelas. Betul sekali. Jadi semangat anak-anak ini kemudian memacu Ibu ya juga untuk saya harus membimbing mereka ke arah yang lebih baik lagi untuk menciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Oke, baik. Kita pending dulu ya pembahasan kita ini. Kami akan kembali selesai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Nyur Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. 7 Oktober 1978 adalah awal tonggak berdirinya TVRI Stasiun Sulawesi Utara di bumi Nyur Melambai. Memasuki usia 45 tahun, TVRI Sulawesi Utara semakin berkembang di tengah industri penyiaran di Indonesia. Menjalankan fungsi sebagai public service
menyiarkan siaran yang memenuhi kebutuhan rakyat, menghadirkan ragam siaran yang memiliki nilai-nilai pendidikan, kepublikan, dan kearifan lokal. Memasuki tahun politik ini, saya berharap TVRI Sulawesi Utara akan selalu bersikap independen, berimbang, serta menjadi pilar pemersatu masyarakat Sulawesi Utara melalui tagline, "Mari Jobeking Sulut Maju." Selamat ulang tahun ke-45 TVRI Sulawesi Utara. Sukses for torang semua. TVRI Torang PTV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nyur Menyapa pemirsa. Masih membahas tentang inovasi generasi muda dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Masih bersama dengan ibu dosen yang cantik dan juga teman-teman saya nih, Henry dan juga Petra. Oke, melanjutkan dari perbincangan tadi ya, sudah menjelaskan bagaimana kenapa memilih jurusan sistem komunikasi, dan ibu juga sudah menjelaskan kenapa ada begitu besar support ya dari dosen dan juga untuk mahasiswanya. Tadi juga sudah sempat disentil sedikit ada aplikasi. Ya. Bolehkah dijelaskan aplikasi apa ini? Henry? Silakan. Ya. Oke, aplikasi atau namanya Sicemor ya. Sicemor. Sicemor. Apa ya. itu Sicemor? Sistem kecerdasan moral. Oke. Nah, itu aplikasi itu berbasis Android. Nah, aplikasi itu bertujuan untuk mengukur sebagaimana tingkat kecerdasan moral kita gitu. Terus pengujiannya itu berdasarkan ada kuesioner yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Nah, jika aplikasi itu digunakan gitu kan, nanti kita akan menjawab beberapa. Oke, ini ya, ini di layar sedang ada, ini adalah real time FaceTime ya yang dari Sicemor tadi. Ya, Sicemor. Oke, boleh dijelaskan apa saja ini? Oh ya, oke. Dalam Sicemor itu kan saya dibungkus atau dirangkup dalam aplikasi besar, yaitu Trinita Link. Nah, untuk Trinita Link sendiri itu awalnya diciptakan untuk menggabungkan beberapa website dari kampus kami. Nah, itu kan contoh kita mau akses website Dikti atau Trinita gitu kan. Nah, itu kan pisah-pisah. Oh, ini juga ada pemberitaan ya. Iya. Oh, semuanya tentang kampus dipermudah melalui aplikasi Trinita Link. Oke. Diakses satu kali gitu. Jadi nggak usah pisah-pisah pergi ke website-website lainnya gitu. Terus? Nah, terus juga di sini juga ada fitur presensi, ada di situ juga memudahkan mahasiswa. Untuk kehadiran ya? Iya, kehadiran. Mahasiswa mengisi presensi tersebut gitu. Jadi kayak jika mengisi presensi itu harus di ICT gitu kan, website kami gitu kan. Nah, jadi itu kalian yang buat semua? Yang ini, yang Trinita Link. Oh, Trinita Link. Mereka yang buat. Jadi ada beberapa aplikasi. Disatukan? Ya, disatukan. Jadi di kampus itu kami punya SIAKAT ya, Sistem Informasi Akademik. Itu kampus yang buat. Oke. Terus dari Dikti punya juga namanya Portal Dikti. Portal Dikti. Nah, itu Dikti yang buat. Nah, sama mereka ini digabung di dalam aplikasi ini yang namanya Trinita Link. Nah, ditambah dengan yang terbaru ini Sicemor. Sicemor yang terbaru ya, juga dari anak-anak dari ini, mereka luar biasa. yang bikin. Coba jelaskan lagi nih. Soal Sicemor tadi. Oh, Sicemor ya. Oke, Sicemor kan tadi sebelum dibahas juga, itu kan sistem kecerdasan moral berbasis Android. Nah, itu akan diuji berdasarkan kuesioner-kuesioner yang dijawab gitu. Jadi kita harus secara jujur untuk menjawab kuesioner-kuesioner ada supaya kita bisa menentukan berapa sih tingkat kecerdasan moral kita gitu di hasil akhir. Nah, dan di hasil akhir itu ada juga hasil output itu ada 10 kategori. Nah, masing-masing kategori itu menentukan kecerdasan moral kita yang kurang. Oke, ini apa ini? Ini panduan penggunaan aplikasi Sicemor. Oh, ini sudah Sicemor nih ya? Ya, udah Sicemor. Oke. Ini ya. Ada kuesioner tadi. Iya. Nah, oke. Ini pas baru memulai. Iya, baru memulai tuh sama saya. Langkah awal untuk cara bagaimana sih kita masuk ke Sicemor gitu kan. Seperti biasa ya, untuk masuk harus daftar dulu, login dulu. Ya, gitu. Apa ini hanya bisa diakses sama mahasiswa dari Trinita atau
bisa dari Umum boleh. Karena sudah di Play Store. Iya. Bisa request aja di Oke, Sudah di Play di Store. Play Kalau Store yang ya. Cemur ini bisa Gratis. umum. Gratis. Oke. Oke, ini apa ini? Oh ini login akun saya. Kan nggak mungkin kan saya tunjukkan passwordnya. Jangan dong. Oke, Iya. ini yang paling pertama keluar kalau sesudah daftar tadi ya. Iya. Tinggal klik mulai. Tinggal klik mulai. Ini Klik masih ada mulai. banyak. Nah, ini Ini apa lagi nih? Ini kuesioner. Oh, ini udah masuk Udah masuk kuesionernya dalam ya. Jadi Udah ada mulai 40 item 40 kuesioner. item kuesioner. Itu ada pilihannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang. Oke, itu bebas ya dipilih apa saja Ini- sesuai dengan Iya. keadaan Ya, sejujur-jujurnya. sejujur-jujurnya. Oke. Tapi ini dipercepat. Saya tidak makan waktu Iya, gitu betul kan. sekali. Ya, Anda yakin akan mengakhiri kuis. akhiri kuis? Oke. Nah, ini apa ini? Hasil Skor Hasilnya. kecerdasan moral Anda 89. Wow. Tinggi ya. Ini termasuk tinggi 89. Iya, Tinggi, tinggi. Skala berapa ini? 0 sampai 100. 0 sampai 100. Iya. Oke. Nah, itulah sub-sub kategori. Itu ada 10 subkategori yang Dari mendukung. 40 pertanyaan Iya. tadi ya. Jika misalnya kan ada yang 10, berarti saya bagus di sini. Ada yang 9, berarti kurang saya berarti di 1 poin ini, gitu kan, di kategori ini. Jadi saya bisa memperbaiki kategori yang saya kurang, gitu. Nah ini juga bisa di-share juga ke WhatsApp ke kita gitu. WhatsApp. Ya, ke WhatsApp. Nah, ke grup atau ke siapapun gitu untuk memberikan hasil kita gitu. Oh, seperti itu. Nah, dan terjadi ini. Oke. Kalau saya tuh dari awal mikirnya kenapa memilih mengukur kecerdasan moral, sedangkan kan kita tahu sendiri kecerdasan moral ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan nilai tertentu. Kenapa? Boleh ada yang menjelaskan? Mungkin bisa dibantu sama Ibu dosen. Baik. Ini ide kita untuk membuat aplikasi ini tuh munculnya ketika kami sama-sama ada di dalam mata kuliah yang namanya kecakapan antar personal. Oke. Jadi mahasiswa sistem komputer itu kan mereka tidak hanya belajar bagaimana bikin aplikasi, bagaimana merakit komputer, Iya. bikin jaringan, tapi mereka juga diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan. Nah, ketika kita belajar mata kuliah itu, saya juga sementara menyusun buku. Oke. Nah, buku yang saya susun ini kebetulan saya bawa Oh, ya. iya. Ini judulnya Manajemen Sumber Daya Manusia Global. Oke. Khusus waktu itu ada topik di bab 10 tentang intelijensi moral. Oke. Ini menjadi agenda masa depan pemimpin global. Nah, jadi waktu tulisan ini saya buat, itu saya sedang dalam mata kuliah kecakapan antar personal itu Bersama memang anak-anak kita ini ya? membahas ya sama dengan mereka, kita tuh membahas aspek apa sih yang membuat manusia itu sukses. Nah, ternyata bukan masalah IQ-nya, bukan masalah networking-nya, tapi masalahnya adalah attitude. Oh, oke. Nah, itu adalah masalah attitude. Nah, terus kami tuh akhirnya saya bahas ini sama mereka. Di sini saya bahas termasuk yang tadi layoutnya mereka itu ada 10 kompetensi. Oh. Nah, itu ada di sini memang. Jadi ini jadi literatur sumber. Oh, Literatur sumber untuk aplikasi tersebut. Kita mencoba bahwa kalau di psikolog kan bisa ada skor IQ. Nah, atas dasar itu kita meniru. Terus oke. ketika mencari literatur ternyata ini memang ada namanya itu moral kompetensi inventory. Nah, itu punyanya Kiel, Lenin, Kiel dan Jordan. Itu memang di sini yang menjadi juga kutipan saya dalam buku ini. Oke. Nah, atas dasar itulah saya komunikasikan dengan mereka. Ini di mata kuliah ini ternyata kalau kita skor attitude dalam bahasa Inggris, kalau huruf-hurufnya itu kita jumlahkan, itu 100. Oh. Itu ada permainan, memang ada games. Nah, jadi ketika kita munculkan ide itu, mereka yang antusias. Oh, boleh Ci, orang coba pakai Android. Karena memang mereka tuh lagi belajar juga tentang Android. Oh, kebetulan sedang dalam proses itu ya. Belajar Android juga, dan sekarang kan paling
booming ya, aplikasi-aplikasi yang berbasis Android. Nah, jadi mulainya dari situ. Jadi ini salah satu daya tarik ya mata kuliah yang akhirnya membuat mereka itu tidak hanya hafal. Karena saya selalu kalau di kelas tuh ajarkan mahasiswa jangan menghafal. Kalau menghafal tuh pasti lupa. Cepat buyar. Iya, cepat buyar. Jadi mereka memang akhirnya antusias, oke Ci, orang coba Ci. Ah, sudah akhirnya kebetulan waktu itu juga ada event, event dari KPK. Kami dapat flyernya, KPK memberikan challenge untuk seluruh kampus di Indonesia, memberikan ide berkaitan dengan bagaimana meningkatkan integritas di lingkungan kampus masing-masing. Lingkungan kampus. Nah, ini contohnya ada masalah-masalah integritas di lingkungan kampus yang orang tidak perlu tutup-tutupi ya, misalnya ada mahasiswa yang malas, tapi mau nilai A. Oh iya, banyak terjadi. Malas, sering, tapi mau nilai A. Nah ini kan sebenarnya pelanggaran integritas. Iya betul sekali. Dan itu kalau tidak kita berantas, itu nanti menjadi kebiasaan, hal-hal kecil, sepele, terjadi sedikit-sedikit, nanti akhirnya menjadi karakter. Nah itu yang di mata pelajaran kecakapan antarpersonal juga kami bahas, juga di etika profesi, karena saya juga ngajar mereka di etika profesi. Itu juga bagaimana menegakkan etika di lingkungan kerja. Nah itu termasuk juga diimplementasikan di aplikasi ini. Makanya nanti kalau lihat sinopsisnya ya, ringkasannya ada tentang etika dan moral. Karena memang idenya muncul dari mata-mata kuliah ini. Oh dari situ ya, berangkat dari mata kuliah tadi. Jadi mereka tuh enggak bosan di mata kuliah itu. Kalau etika tuh menghafal. Itu saya juga tadi sempat mikir, ini jurusan sistem komputer, kok belajar etika dan moral? Iya, gimana tuh? Lalu dari ide tersebutlah, jadi karena kami sebagai sistem komputer itu kan biasa kan developer ya. Nah, jadi kembangkanlah aplikasi dari idenya ini, terus dikembangkan ke bentuk aplikasi Android. Nah itulah tugas kami juga gitu, sebagai pengembang. Iya, gitu. Keren sih. Masih umur begini sudah mampu mengembangkan hal yang seperti ini ya. Kalau dari Ibu dosen sendiri, seperti apa saja sih support dari kampus untuk mereka? Kami sangat memberikan apresiasi ya untuk mereka. Pertama, si Cemor ini memang sudah diuruskan hak ciptanya. Dan hak ciptanya si Cemor ini yang pegang adalah Universitas Trinita. Jadi itu sumbangan mereka yang nyata ya, memberikan sebuah karya mereka yang buat, tapi hak ciptanya tuh mereka berikan untuk Universitas Trinita. Nah, supportnya Universitas Trinita, kami sedang membuat formulasi meramu supaya bagaimana karya mereka ini bisa menjadi produk yang bisa mereka lulus skripsi S1, lulus sarjana S1 itu tanpa skripsi. Sebagai apresiasi ya, karena kerja keras mereka yang juga mengharumkan nama baik Universitas Trinita. Boleh kita tahan dulu ya, ini kayaknya seru sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Nyiur Menyapa. Orang sungguh jatuh hati dengan keindahan Sulawesi Utara. Meskipun sangat singkat bertugas di TVRI Sulawesi Utara, hanya 1 tahun, sudah cukup bagi torang untuk menikmati, menyelami, dan memahami pesona dan keunikan Sulawesi Utara yang memukau. Terutama keindahan lautannya, kekayaan budayanya, dan kebersamaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Selamat merayakan hari jadi ke-45 TVRI Sulawesi Utara, Torang PTV, melalui program acara yang diproduksi dengan olah kreasi, tiada henti
broadcaster sejati TVRI Sulawesi Utara, torang percaya mampu mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk mendukung semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi yang maju dan sejahtera. Sitau timau tumau tau. Mari jo bikin Sulut maju. Selamat ulang tahun untuk Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara ke-45 tahun. Terus maju dan membawa kebaikan untuk tanah air Republik Indonesia. TVRI, Torang PTV. Ya, ya, cantik! Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Sampai jam berapa? Bapak, Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Jalan-jalan ke Pulau Cinta, singgah sebentar makan binte di Luhuta. Dirgahayu TVRI Sulawesi Utara ke-45 tetap melekat di hati pemirsa. TVRI Sulawesi Utara, Torang PTV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nyiur Menyapa, masih membahas tentang inovasi dari generasi muda ya, yang pada usia yang masih begitu muda ini boleh menciptakan inovasi yang baru, yaitu salah satu aplikasi yang saat ini sudah ada dan bisa dijangkau melalui Play Store. Saya masih masih cukup penasaran dengan aplikasinya tadi nih, soal menilai ya, kecerdasan moral dan juga etika. Nah, itu kan tadi dijelaskan ada kuesionernya, ada 40 soal ya. Yang harus diisi dulu sampai kemudian mendapatkan hasil setelah mengisi kuesionernya itu. Apakah dari 40 pertanyaan ini sudah mencakup semua nilai moralnya? Terus karena kalau saya sudah lihat sedikit tadi ya di isi aplikasinya, ini kebanyakan ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait pekerjaan. Apakah ini dari 40 soal ini yang bisa diisi ini, yang apakah bisa juga menilai kecerdasan moral dari mungkin yang usianya di bawah mungkin usia SMA atau yang di bawah itu, boleh dijelaskan Ibu sedikit? Baik, memang kuesioner yang kami pakai ini namanya moral kompetensi inventory. Ini merupakan instrumen yang sudah dipakai
dan dalam penelitian juga sudah dipakai. Hanya saja memang belum ada yang mewujudkan itu dalam bentuk aplikasi. Jadi dengan 40 item yang ada di dalam moral kompetensi inventory itu sudah tervalidasi melalui penelitian-penelitian yang sudah menggunakan instrumen ini baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Itu kami cek jurnalnya, ternyata memang sudah ada beberapa penelitian menggunakan kompetensi moral ini. Jadi dari sisi penelitian dia sudah teruji, validitasnya, reliabilitasnya sudah teruji. Nah, kami itu mengangkat ini, membahasakan dalam kalimat yang lebih sederhana. Tapi intinya itu memang punya dari penciptanya itu Lenin dan Kiel itu memang 40 item mereka bagi ke dalam 10 kompetensi moral. Nah, dari 10 kompetensi moral itu dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian besar. Nah, itu semua yang saya sudah bahas di dalam buku saya ini. Di dalam buku ini sudah saya bahas tentang 10 kompetensi moral. Yang pertama itu bertindak secara konsisten dengan prinsip, nilai, dan keyakinan. Terus yang kedua, mengatakan yang sebenarnya. Ketiga, berdiri di atas kebenaran. Keempat, memegang janji. Kelima, mengambil tanggung jawab atas pilihan pribadi. 6, mengakui kesalahan dan kegagalan. Ketujuh, merangkul tanggung jawab untuk melayani orang lain. 8, aktif peduli tentang orang lain. 9, kemampuan untuk memaafkan kesalahan sendiri. 10, kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, bisa digunakan oleh anak yang dia sudah bisa membaca. Jadi ketika anak itu sudah bisa membaca, dia bisa mengisi. Karena kita berusaha membuat kalimat-kalimatnya itu dia bisa mengerti. Nah, sesederhana itu. Dan yang menjadi inovasi di sini adalah penggunaan moral competence inventory dalam aplikasi. Nah, itu yang menjadi inovasinya tim. Dari tim ini ya. Dream Team nih. Seperti itu ya. Ini sesuatu yang mahal ya. Ini bukan hal yang dicapai cuma baca buku langsung bisa kerjakan ya kan. Dan tentu juga ada penelitian-penelitian yang dilaksanakan. Boleh diceritakan bagaimana proses sampai kemudian dapat final product yang seperti ini? Mungkin Petra deh. Ya, Petra, silakan mungkin diperlihatkan di Android apanya dulu. Jadi seperti yang sudah diketahui bahwa aplikasi ini sudah ada hak ciptanya dan aplikasi ini sudah sampai masuk di Play Store. Jadi semua bisa download aplikasi ini, dan untuk mengakses ini aplikasi Sycamore ini, nah, pemirsa semua boleh mau coba-coba download ini Trinita Link. Baru masuk ke yang akses di downloadnya di Trinita Link. Baru daftar, terus coba Sycamore tadi. Uji aplikasi Sycamore ini. Mungkin bisa ditambahkan ya sama Henry. Mas, ya jadi semua orang itu karena awalnya itu kan pengujiannya itu kan untuk menguji apakah aplikasi ini layak dikonsumsi orang, masyarakat umum, itu kami mengujinya di dalam kampus dulu dong. Pasti kan internal dulu dong. Pengujian sebelum internal sebelum ya dikeluarkan. Kan? Nah, itu uji internal dulu. Nah, pas menguji internal itu ternyata feedbacknya bagus. Dan boleh nih, berarti next step-nya berarti kita publis saja keluar agar semua orang itu bisa akses gitu. Bukan cuman kayak untuk Universitas Trinita, tapi orang luar masyarakat biasa itu bisa akses. Dan semua yang menggunakan Android bisa diakses. Maka dari itu di-uploadlah ke Play Store. Gitu, agar bisa dikonsumsi masyarakat biasa. Jadi motivasinya itu ya. Sehingga boleh, sebenarnya ini hal yang mahal, tapi kemudian kalian memilih untuk berbaginya ya secara gratis
Itu sesuatu yang luar biasa sih, yang patut diapresiasi juga. Kalau proses penelitiannya bagaimana? Jadi dari kampus, terus kemudian? Dari idenya kan datang dari kampus, terus sering juga mengadakan meeting gitu kan. Meeting itu pembahasan next step. Dimulai dari membedah isi penelitian, baru tim membagi tugas masing-masing untuk mengerjakan produk ini, aplikasi Si Cemor, yang dari developer, ada yang pihak multimedia, desainer gitu, nah developer ada di sebelah. Nah, jadi dan ada satu lagi sebenarnya anggota perempuan, dia bagian pengurusan pendanaan. Jadi kayak aktivitas kita ini dananya keluar apa dia yang atur, gitu bendaharanya kan. ya. Bendahara, ya biasa kan cewek lah ya, bendahara urus duit kan, ya gitulah. Nah, terus kalau saya sebagai ketua tim itu mengawasi dan melihat perkembangan tersebut gitu. Apakah perkembangan tersebut sudah berjalan sesuai timeline yang disediakan atau sudah seberapa layak aplikasi ini diuji? Saya juga lihat dan diawasi juga dengan ibu dosen pembimbing gitu. Jadi kalau ada kesalahan dikit, tunggu dulu, ada yang perlu diperbaiki ternyata dari dosen pembimbing lah yang membimbing kami sehingga sampai aplikasi ini bisa di Play Store gitu. Itu sih, jadi tim harmonis lah. Dream team ya. Dream team memang, karena kita satu angkatan, satu kelas juga. Oh, satu kelas juga. Satu kelas, makanya. Sekali. Jadi memang chemistry-nya udah dapet dulu. Dari semester 1 sampai sekarang. Betul sekali. Masih seru nih, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Oke, dan kami akan kembali selesai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Nyur Menyapa. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak. Jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Tunggu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nyur Menyapa. Masih membahas tentang inovasi para generasi muda yang saat ini sudah bergabung dengan kami. Ini sesuatu pencapaian yang luar biasa.
ya. Di usia seperti ini boleh menciptakan inovasi yang seluar biasa ini bukan hal yang sering terjadi ya. Kalau misalnya dari teman-teman nih, prestasi apa saja yang sudah pernah diraih atau sekarang mungkin lagi dapat lagi ikut apa, lagi ikut mungkin kompetisi apa, boleh dijelaskan? Untuk si Cemor. Untuk si Cemor. Untuk si Cemor kan kita ikut kan GFES ya. Apa itu? Dari KPK. Ya, Kampus Integrity Festival. Oke. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Republik Indonesia. Yang Henry sempat sampaikan itu si Cemor, jadi diformulasikan si Cemor disingkat ya, karena kita pikir apa sih yang supaya gampang diingat ya gitu. Iya, lebih mempermudah juga diingat. Jadi si Cemor ini sekarang memang sedang dikompetisikan di tingkat nasional. Jadi dari seluruh kampus di Indonesia itu dipilih finalisnya sebanyak 25 tim. Nah, timnya Henry dan teman-teman itu masuk di urutan ke-11. Jadi untuk tahun 2023 tim Trinita Siskom 20 ini sedang berkompetisi. Oh, itu nama timnya ya? Ya, namanya timnya tim Siskom 20 Trinita. Oke. Jadi Siskom 20 Trinita ini berkompetisi dengan 25 kampus yang lain-lainnya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, jadi dari seluruh Indonesia terpilihlah 25 tim. Nah, dari 25 tim dikompetisikan lagi untuk mendapat 3 besar. Nah, ini si Cemor sedang berusaha untuk masuk di 3 besar. Oke. Tinggal satu langkah itu ya. Tinggal langkah terakhir itu supaya mencapai apa ya, kalau udah dimasuk 3 besar, bagus ya. Posisi 1 lah ya. Amin. Posisi 1 lah ya, posisi 1. Kalau posisi 1 mungkin kayak yang Ibu bilang tadi ya, bebas skripsi. Terus semakin semangat lagi nih. Semangat gitu, semangat. Terus juga kan dengannya kami ini ikut gitu kan, membawa prestasi ke kampus, otomatis itu juga bisa memicu adik-adik tingkat di bawah kami. Iya, betul sekali. Itu bisa memicu mereka, dan kami ingin juga memotivasi mereka agar mereka bisa mengikut jejak kami gitu, membanggakan kampus, iya betul gitu sekali, kan, Universitas Trinita, dan jika sering membantu kampus Trinita dapat banyak bantuan, karena sangat apresiasi dari kampus luar biasa sekali. Oke, kita mau tanya nih, bolehkah memberikan mungkin saat ini di antara pemirsa setia TVRI yang sedang menyaksikan ya Nyur Menyapa Pagi hari ini, mungkin tertarik juga nih, ada anak-anak ya yang mungkin lebih muda yang tertarik untuk ikut mengembangkan inovasi, untuk mengembangkan aplikasi mungkin berbasis Android atau mungkin basis-basis lainnya. Bolehkah memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan? Iya, untuk motivasinya ya. Yang pasti ada awalnya itu jika kita memiliki ide apapun, terus kita tentu harus membahasnya dengan teman-teman dekat kita. Mungkin kan kebetulan kan Siskom ini kan satu kelas, jadi termasuk teman dekat. Nah, jadi jika ada sesuatu yang ingin dibangun atau kayak tujuan, kita mau buat ini nih, bahaslah, meeting. Kalau sampai ke kesepakatan yang bersama, jadi kita harus bangun tujuan tersebut gitu kan. Nah, jadi bagi pemirsa atau teman-teman lainnya itu intinya itu ada usaha, ada hasil kan pasti kan. Pokoknya yang penting itu walaupun contoh kita ikut ini tapi kita gagal, kedepannya masih ada. Jadi jangan pernah pantang menyerah. Karena hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha gitu kan. Betul sekali. Ya, gitulah ya. Jadi semangat terus dan jangan pantang menyerah aja gitu. Ya, ikut aja lah, maksudnya walaupun misalnya kita tahu mungkin kita nggak bakal lolos nih, tapi ikut aja, semangat. Terus berusaha. Inovasi tanpa batas. Inovasi tanpa batas sekali. Gitu kan. Kalau mungkin dari Petra, motivasinya untuk teman-teman di luar sana? Supaya kuliah 3M kayak Petra. Motivasi saya buat teman-teman mungkin kalau ingin terjun ke
dunia digital ya. Apalagi kalau mungkin ada yang tertarik bisa mau kayak kita ini tim yang dimana boleh berkompetisi se-Indonesia, bukan cuma sekampung atau sekota. Bukan cuma, iya betul sekali. Buat teman-teman mungkin kalau siapa tahu di luar sana yang ada yang sudah belajar sedikit, mungkin mulai dari YouTube, ya terus kembangkanlah, kembangkan sampai siapa tahu bisa jadi sama orang. Dimana kalau tiap ikut kompetisi, ikut program yang mewakili kampus, pasti ada di mana orang ada usaha, pasti ada hasil, entah dari kampus atau dari orang sendiri. Betul. Tetap sekali. semangat terus. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Jangan Baik. pernah menyerah. Closing statement dari Ibu dosen. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucapkan bahwa kami bisa diberi kesempatan, terutama dari pihak kampus Universitas Trinita dan juga Yayasan Prisma Sulawesi Utara yang membuka peluang dan memberi kesempatan menghargai usaha, baik dari mahasiswa, baik dari kami sebagai dosen. Nah, misalnya untuk Petra ini sendiri dari pihak kampus itu memberi beasiswa khusus yang namanya Trinita Mapalus. Itu full ya Petra. Nah, Petra full nih, jadi kuliahnya didanai full karena ada kriteria tertentu yang Petra memenuhi. Nah, jadi ketika ada niat pasti ada jalan ya. Ada jalan. Dan Trinita kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara kalau mau kuliah. Kalau Petra tadi bilang sudah belajar otodidak lewat YouTube, marilah belajar secara formal di Universitas Trinita. Kami welcome untuk menjadikan calon mahasiswa setelah jadi mahasiswa jadi tim. Mitra ya, bersama untuk ya. menggali potensi mereka dan akhirnya bisa membawa mereka bersama. Jadi kami tidak lepas tangan, kami tetap merangkul mereka, membimbing supaya tujuan akhirnya tuh tercapai. Nah, pasti kan yang senang bukan cuma kami ya di kampus, pasti orang tua mereka juga senang, membanggakan orang tua juga, membanggakan. Jadi intinya ketika mau berusaha pasti ada jalan. Selalu ada jalan. Pasti ada jalan. Dan Trinita kami tawarkan menjadi salah satu jalan untuk pendidikan formal yang baik. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu dosen dan juga teman-teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan juga bersama dengan Nyur Menyapa pagi hari ini. Dan semoga sukses ya untuk kompetisi yang sedang diikuti. Semoga bisa juara 1 tadi dan bisa juga untuk full tanpa skripsi lulusnya. Wih, keren. Oke, terima kasih banyak ya. Dan pemirsa, itulah tadi Nyur Menyapa pagi hari ini. Dan kami tetap ingatkan Anda untuk tetap mengikuti Nyur Menyapa hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Utara setiap hari Senin sampai Kamis jam 10 pagi. Dan akhirnya saya Alin Tindage mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.